Aku kaget melihat orang-orang selalu senyum ke aku. Mereka senyum di jalan, di toko, di restoran, di mana-mana. Jengkol, kamu suka jengkol? Suka dong. Yeah, so someone is trying to help me with my scooter. Terima kasih. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang warga asing yang awalnya mengira keramahan orang Indonesia hanyalah basa-basi belaka? Sapaan ramah, senyum di jalan, tawaran bantuan. Semua dianggap hanya sekadar formalitas. Namun begitu mereka tinggal lebih lama, mengenal lebih dalam, dan menyentuh kehidupan nyata masyarakat, perlahan pandangan mereka berubah. Dan bukan sekadar berubah, tapi mengguncang hati. Karena yang awalnya mereka sangka manis di luar, dingin di dalam, ternyata adalah bentuk ketulusan yang tak bisa dibuat-buat. Oke. Ini apa? Ayam. Rendang. Sedikit atas, sedikit atas. Sop apa? Sayur. Oke. Sedikit atas. Oke. Water. Makasih, Bu. Oh, terima kasih banyak. Oh, I like it. Apa namanya? It's good. Cheers, bro. Cheers. Ah, what a day. Oke, anak-anak. Sampai jumpa. Ya. Bye-bye. Thanks for the rendang. Enak sekali. Enak sekali. This is guest list. Buat nama? Sini buat nama. Kenang-kenangan, kenang-kenangan. Carlos. Carlos saya namanya. Oke. See you. Makasih. Dadah ya. Di banyak negara barat, budaya individualisme memang dominan. Orang diajarkan untuk mandiri, untuk tidak terlalu mencampuri urusan orang lain. Ini bukan berarti mereka jahat, hanya sistem sosialnya berbeda. Kemandirian adalah nilai utama, tapi sayangnya ini sering membuat orang merasa sendirian. Banyak orang hidup di apartemen bertahun-tahun tanpa tahu nama tetangganya. Bandingkan dengan di Indonesia. Seorang bule asal Perancis pernah menulis, "Saya baru tinggal 3 hari di desa kecil di Jawa Tengah. Tapi saya sudah diundang ke rumah tetangga, diajak makan malam, dan diminta jadi saksi pernikahan saudara mereka. Saya bahkan belum tahu nama semua orang, tapi mereka sudah menganggap saya bagian dari keluarga." Kisah lain datang dari Australia. Seorang perempuan bercerita bahwa saat berkendara motor sendirian di pinggiran Bali, ia tergelincir di tikungan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 3 motor berhenti. Seseorang memapahnya ke pinggir jalan. Yang lain mengambil air dari rumah warga terdekat untuk membersihkan lukanya. Dan seorang ibu menawari kain untuk menutup lututnya yang robek. Tak satu pun dari mereka bertanya, "Kamu siapa?" Tak satu pun yang minta imbalan. Ketika ia menanyakan alasan mereka menolong, salah satu pria hanya menjawab, "Karena kamu manusia, dan manusia harus saling jaga." Ia terdiam. Itu kalimat paling sederhana, tapi paling kuat yang pernah ia dengar. Waktu aku pertama kali di Indonesia, aku mengalami culture shock. Aku nggak ngerti kenapa di Rusia kami nggak melakukan ini. Kalau kamu lakukan ini di Rusia, orang mungkin akan takut dan berpikir kamu aneh. Aku kaget melihat orang-orang selalu senyum ke aku. Mereka senyum di jalan, di toko, di restoran, di mana-mana. Perbedaan cara senyum di Rusia dan di Indonesia, guys. Indonesia. Pak, apa kabar, Pak? Pak. Permisi, Pak. Saya mau lewat, Pak. Wah, orangnya pasti jawabnya senang ya kan? Nah, kalau di Rusia lu senyum ya. Di Rusia ini. Apa lu senyum-senyum, ha? Maksud lu apa lu senyum-senyum sama gue, ya? Emangnya gue lucu, ha? Ngapain lu senyum-senyum, ha? Mau nyari masalah, ha? Kayak gitu, guys. Kasian nggak sih? Banyak bule awalnya merasa heran. Mengapa orang Indonesia begitu murah senyum? Di tempat umum, di toko, di jalan, bahkan pada orang asing yang tidak dikenal sama sekali. Di negara mereka, senyum sering dianggap sinyal sosial yang punya maksud tertentu.
Senyum pada orang asing itu bisa dianggap aneh atau bahkan salah paham. Tapi di Indonesia, senyum adalah bagian dari keseharian. Bukan trik, bukan basa-basi, tapi warisan budaya. Dan ketika mereka pindah ke desa atau tinggal lebih lama di kampung, mereka melihat sendiri. Anak kecil tersenyum sambil menyapa, ibu-ibu menyapa walau tak kenal, kakek nenek tertawa sambil main catur di depan rumah. Senyuman itu bukan dipaksakan, itu refleksi hati. My name is Natalia. My name is Lin. My name is Lin. Nice to meet you. Ditega. My name is Natalia. My name Natalia. Saya sudah. My name is Imelda. Nice to meet you. Thank you. Gitu kaya. Oh, gitu Val. Mama, my name is. Asli kakak tanan ayah tak kayak gagwakay. Salah satu agent kita dari Prancis. Di Prancis gak ada beginian ya Bu? Gak ada ya. Makanya Doi seneng banget diajak makan ini apa? Sambal tuh tempe, sayur. Oh, ada jengkol. Kamu suka jengkol? Suka dong. Dimulai doain jengkol. Banyak warga asing yang terbiasa dihargai karena status, karena pekerjaan mereka, karena jabatannya, karena gajinya, karena koneksi sosialnya. Tapi di Indonesia, mereka melihat sesuatu yang lain. Mereka dihargai hanya karena mereka manusia. Seorang bule asal Kanada bercerita, "Saya diberi makanan lebih oleh ibu warung karena saya terlihat lelah. Saya tidak dimintai ongkos tambahan oleh pengemudi ojek meski perjalanan lebih jauh. Di sini, untuk pertama kalinya, saya merasa dihargai bukan karena uang, tapi karena saya ada." Sahabat, seringkali hal-hal kecil seperti senyuman, bantuan spontan, atau sapaan sederhana. Itulah yang mengubah cara pandang para bule ini tentang dunia. Apa yang awalnya mereka kira sebagai basa-basi, ternyata adalah jati diri. Apa yang mereka pikir hanya norma sosial, ternyata adalah refleksi dari nilai yang turun-temurun. Ketulusan yang tidak bisa dibeli, dan tidak bisa direkayasa. Perubahan pandangan ini tidak terjadi dalam sehari. Butuh waktu, butuh pengalaman langsung, butuh keberanian untuk melihat lebih dalam. Dan ketika mereka membiarkan diri mereka terbuka, Indonesia pun membuka pelukannya. Mereka bukan lagi tamu, bukan lagi turis. Mereka menjadi bagian dari cerita. Cerita tentang manusia yang saling menjaga. Tentang bangsa yang mungkin belum sempurna, tapi punya hati yang utuh. Mungkin kita yang lahir di negeri ini sering lupa bahwa hal-hal sederhana yang kita anggap biasa ternyata luar biasa di mata orang lain. Jangan pernah remehkan kekuatan satu senyum. Jangan anggap kecil satu kebaikan spontan, karena bisa jadi itu mengubah hidup seseorang. Dan inilah cerita dunia yang belum tentu bisa Anda lihat, tapi bisa Anda dengarkan. Sampai jumpa di suara berikutnya. Silakan tulis di kolom komentar. Apakah Anda juga pernah merasakan keramahan tulus dari orang Indonesia yang membuat Anda terharu?